Bab 511. Mereka tahu Jiang Peirong lebih baik dari siapapun. Begitu dia memutuskan, tidak ada yang bisa mengguncangnya. Karakter Chen Ye diwarisi dari Jiang Peirong. Ren Qiyun berkata lagi, saya mengambil sesuatu dari Wen Tian, jadi tentu saja saya tidak akan membunuh Anda, tetapi masih mungkin untuk mencabut Anda dari akar spiritual Anda. Ini akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Anda membawa semuanya sendiri. Di Cina juga ya, di Kunlun Su, kamu tidak boleh marah jika kamu tidak memiliki kekuatan absolut. Yang kuat menghancurkanmu seperti semut. Ketika kata-kata itu jatuh, tekanan tiba-tiba meluas. Wajah Jiang Peirong penuh dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Bahkan sudut mulutnya terus menumpahkan darah. Jiang Jianfeng benar-benar tidak tahan lagi, dia bergegas keluar dan menamparkan Ren Qiyun dengan telapak tangannya. Saat ini, dia tidak bisa mengurus begitu banyak lagi, tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan Jiang Peirong. Ren Qiyun melirik Jiang Jianfeng dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya yang besar, dan energi sejatinya tampak mengembun menjadi pedang, yang pecah. Kekuatan Jiang Jianfeng di Huaxia bagus, tetapi di depan penatua Kunlun Su, dia benar-benar seperti kecoa yang mengguncang pohon. Tubuhnya hancur di tempat, darah melonjak, tidak bisa menahan diri, dia memuntahkan seteguk darah merah cerah. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, kekuatanmu juga ingin menghentikanku. Konyol. Pada saat ini, di mata semua orang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Jiang Peirong. Tidak ada yang berani. Ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan mencari kematian. Pembangkit tenaga listrik sia-sia Kunlun, yang berani menyinggung. Jiang Wentian ingin meminta belas kasihan, tetapi penatua lain di samping Ren Qiyun menjepit jarinya, dan dinding udara muncul di tubuh Jiang Wentian. Jiang Wentian tampaknya terikat, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak mungkin. Wentian, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan sentuh alis penatua Ren, lagi pula, kamu harus bertemu sekte dalam beberapa hari, dan kamu tidak akan dapat melihatnya ketika kamu melihat ke atas, itu tidak baik untukmu. Bagaimanapun, Huaxia adalah keberadaan yang hina, yang ingin Anda kejar adalah akhir dari perjalanan seni bela diri, tetapi jangan hancurkan masa depan Anda karena beberapa semut. Seorang penatua mengingatkan. Pada saat ini, Jiang Wentian hanya memiliki ketidakberdayaan dan rasa sakit di hatinya. Itu bahkan membuat perubahan besar dalam sikapnya terhadap penatua Ren dan sekte. Tapi dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa dunia ini adalah tempat yang kuat dihormati, tanpa kekuatan, semuanya omong kosong. Dia ingin menjadi lebih kuat. Kalau tidak, saya hanya bisa melihat saudara laki-laki dan perempuan saya dihina oleh para tetua sekte. Ren Qiyun melirik Jiang Yanrong, yang sedang berjuang, dan mencibir, saya benar-benar tidak tahu mengapa begitu merepotkan untuk sesuatu yang dapat diselesaikan dengan berlutut dan meminta maaf, semut adalah semut. Setelah kata-kata itu jatuh, Ren Qiyun menjepit jarinya, dan seberkas cahaya menutupinya. Jiang Peirong hanya merasa ada sesuatu di tubuhnya yang akan ditarik. Pada saat ini, sebuah panah datang langsung di udara. Energi yang kuat menyapu. Langsung menusuk Ren Qiyun. Oh, sebenarnya ada pembantu di luar. Dia mencibir, dia sama sekali tidak menyukai panah dengan kecepatan ini, dan kemudian dia menembakkan bilah angin. Itu mengenai panah secara langsung. Panah berubah menjadi smash. Tetapi pada saat yang sama, kabut putih yang mengepul meledak. Seluruh keluarga Jiang tampaknya berada dalam kabut, dan tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas keluar dari luar. Itu adalah pembangkit tenaga listrik aula gelap yang dipimpin oleh Ye Lingtian. Ketika mereka merasakan ada sesuatu yang salah, mereka secara alami tidak akan membiarkan Jiang Peirong terluka, jika tidak, mereka tidak akan dapat menanggung kesalahan ketua aula. Bahkan jika mereka mati, ibu dari kepala aula tidak bisa terluka sedikitpun. Nyonya, aku akan membawamu pergi. Ye Lingtian membawa Jiang Peirong langsung ke dalam kabut. Orang-orang lainnya melihat ke arah Ren Qiyun. Mata mereka penuh dengan tekad. Sama seperti Deadpool. Mata Ren Qiyun menjadi dingin, dan dia berteriak dengan marah, kamu berani mengambil orang Ren Qiyunku, mencari kematian. Setelah kata-kata itu jatuh, dia meraih 5 jarinya dan berjalan langsung menuju Jiang Qirong dan Ye Lingtian. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik aula gelap tidak ragu sama sekali, dan pedang dingin di tangannya langsung menuju ke Ren Qiyun. Sekelompok sampah, mencoba menghentikanku. Ren Qiyun bergegas ke kabut, dan pada saat yang sama,
jejak telapak tangan di langit mengembun di tangannya, dan dia mengambil gambar. Dimanapun telapak tangan mencapai, pembangkit tenaga listrik aula gelap itu berubah menjadi kabut darah di tempat. Keberadaan mereka hanya untuk menghentikan langkah Ren Qiyun. Kecepatan Ren Qiyun semakin cepat, dan dia akan memburu Jiang Yanrong dan Ye Lingtian. Sebuah suara tua bergegas ke kabut, dan pergi ke arah Ren Qiyun. Penatua Ren, aku akan membantumu. Tuan Jiang yang berbicara, tetapi Tuan Jiang membantu. Jelas berniat menghalangi Ren Qiyun. Pergilah. Ren Qiyun tidak menunjukkan belas kasihan, telapak tangan virtual tiba-tiba terbentuk, telapak tangan virtual seperti pelangi, dan langsung mengenai dada Tuan Lian Jiang. Meskipun Tuan Tua Jiang memblokirnya, itu masih tidak berguna, darah menyembur dengan liar, dan napasnya lemah. Tetapi pada saat terbang keluar, matanya tidak menyesal. Sebaliknya, dia menatap ke arah di mana Jiang Peirong menghilang. Tampaknya penebusan telah selesai. Peirong, hanya ini yang bisa ayahku lakukan untukmu. Kuharap kau tidak menyalahkan ayahku atas masa lalu. Sosok tua itu perlahan jatuh, dan Tuan Jiang menabrak tanah, dan lubang yang dalam terbentuk secara langsung. Punggungnya kabur, dan dia koma. Ayah! Jiang Jianfeng bergegas dan melindungi Jiang dengan keras kepala. Jiang Wentian juga mengabaikan segalanya dan dengan paksa memecahkan rintangan, bergegas ke depan Tuan Jiang, mengeluarkan ramuan dari pinggangnya, dan memberinya makan langsung. Ayah, jangan membuatku takut, minum pil ini, cepat. Pada saat ini, mata Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng tidak hanya khawatir, tetapi juga dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Jika perilaku Jiang Peirong hanya dapat dianggap tidak pantas, maka perilaku lelaki tua itu persis seperti yang harus dilakukan seorang ayah. Kuncinya adalah mengapa Ren Qiyun menjadi gila terhadap keluarga Jiang. Hanya karena Jiang Peirong menyebut aliansi darah. Apakah itu benar-benar penting? Pada saat ini, kabut telah sepenuhnya hilang. Jiang Peirong dan Ye Lingtian telah menghilang dari keluarga Jiang, dan tidak mungkin untuk menemukan mereka lagi. Ren Qiyun berdiri di tengah halaman keluarga Jiang, dengan tatapan serius di matanya. Wajahnya pucat. Siapa yang mengira bahwa seseorang di Huaxia akan berani mencuri seseorang darinya? Kuncinya benar-benar dicuri. Panah itu tidak akan memindahkannya dari awal, tetapi menyebabkan kabut. Semut tidak teratur. Ren Qiyun tidak lagi memikirkannya, matanya tertuju pada lelaki tua Jiang dan semua orang, baru saja akan berbicara, seorang penatua tidak tahan lagi, dan berkata kepadanya, Penatua Ren, semuanya hampir selesai, jangan lupa bahwa Master Sekte mengirim kami tujuan utama keluar, tidak ada cara untuk berkomunikasi, kamilah yang mengalami kecelakaan, belum lagi gadis dari keluarga Jiang tidak melakukannya dengan sengaja, simpan saja ketika dia diselamatkan. Ren Qiyun ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mendengus dingin, hal ini tidak sesederhana itu, panah hanya ingin menembak saya, orang seperti ini tidak boleh disimpan, karena orang-orang itu menyelamatkan wanita itu berarti mereka harus tahu. Setelah itu, dia memandang Jiang Wentian dan berkata, Wentian, saya tidak peduli siapa yang menyelamatkan saudara perempuan Anda. Jika saya tidak melihat saudara perempuan Anda sebelum matahari terbenam, keluarga Jiang Anda akan membayar untuk perilakunya. Bab 512, ayo pergi. Setelah berbicara, Ren Qiyun melambaikan lengan bajunya dan pergi. Tidak peduli apa, seseorang harus menanggung amarahnya. Entah Jalang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, atau keluarga Jiang. Kalau tidak, orang-orang Kunlun Su itu mungkin tidak tahu bagaimana menertawakannya. Para tetua lainnya melirik Ren Qiyun dan menggelengkan kepala tanpa daya. Kali ini, Ren Qiyun adalah orang yang memimpin tim, dan di sekte, hak mereka untuk berbicara tidak sekuat Ren Qiyun, jadi tentu saja mereka tidak bisa membantah saat ini. Keluarga Jiang hanya bisa dianggap mati. Gambar berbalik, di pegunungan Hong Kong River Road. Napas di tubuh Chen Ye sudah di tingkat ke-9 dari ranah pemisahan dan reuni. Hanya satu langkah dari alam Yuan yang sebenarnya. Dia gagal lagi, dan menerobos lagi dan lagi. Kekuatan empedu ular sepenuhnya terintegrasi ke dalam darahnya. Dia memar. Tumbukan ke-30 diluncurkan, dan ada raungan, dan dunia tidak berwarna. Engah. Akhirnya, seteguk darah tidak bisa membantu menyembur keluar, wajah Chen Ye memucat. Itu masih belum cukup. Penghalang alam esensi sejati seperti puncak raksasa. Ini membuat Chen Ye terlihat mengerikan. Menahan rasa sakit yang tak terbayangkan dan bahaya yang tak terbayangkan, bagaimana bisa Chen Ye berhenti di situ?
Ledakan. Chen Ye dengan panik melakukan kejutan demi kejutan. Raungan besar meledak dari tubuh Chen Ye. Ada jejak darah yang terus-menerus tumpah dari sudut mulutnya, wajah Chen Ye sepucat kertas. Gagal, gagal, gagal. Semua gagal, bahkan tidak mampu menggoyahkan rintangan itu. Sialan, apakah begitu sulit untuk menembus alam besar ini? Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di gunung ini. Merasakan kondisi fisiknya sendiri dan merasa bahwa ki sejatinya berkurang sedikit demi sedikit, Chen Ye meraung diam-diam. Setelah kegagalan berturut-turut, bahkan tidak ada sedikit pun harapan untuk sukses. Chen Ye benar-benar merasa marah. Hatinya meledak menjadi obsesi. Sakit, membunuh, gila, menyerah, penuh emosi. Untungnya, Sol Poyang Stone menenangkannya, menghilangkan rasa sakitnya, dan mencegah Chen Ye menjadi gila dan melakukan hal-hal gila. Bahkan beberapa hal yang dilepaskan oleh kemampuan di Sol Poyang Stone secara naluriah melindungi seluruh tubuh Chen Ye. Kalau tidak, Chen Ye hanya takut bahwa di bawah serangkaian kejutan gila seperti itu, dantiannya telah retak, organ dalamnya telah hancur, otot dan pembuluh darahnya telah rusak, dan dia akan mati. Chen Tianli di langit secara alami juga memperhatikan situasi Chen Ye dan ingin mengingatkannya akan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengucapkan kata-kata. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh Chen Ye sendiri. Dia hanya seorang pemimpin. Jika dia secara membabi buta mengganggu nasib Chen Ye, itu akan sangat merugikan pemakaman reinkarnasi. Datang. Dengan raungan, Chen Ye memberi isyarat dan mengeluarkan semua sisa nyali ular dan menelannya. Wah wah wah. Setelah menelan sepertiga dari empedu ular sebelumnya, Chen Ye merasakan manfaat tanpa akhir. Pada saat ini, sisanya ditelan lagi, dan aliran panas meletus di tubuh Chen Ye, seperti letusan gunung berapi. Energi terus meningkat, dan tampaknya akan menembus seluruh otot tubuh Chen Ye. Tidak cukup, ayo. Namun, Chen Ye tidak menghentikan kegilaannya. Empedu ular, tidak cukup. Chen Ye tidak ingin menunda lagi. Semua pil obat yang dimurnikan di tubuh ditelan sekaligus. Tidak hanya itu, naga darah yang terus berkembang di atas langit turun langsung dari langit. Gila bergegas ke tubuh Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye diselimuti oleh api. Seperti seorang vulkan yang turun ke dunia fana. Energi di seluruh tubuh melonjak, seperti badai menghantam pantai, menyapu segalanya. Energi empedu ular menghilang, sehingga tubuh Chen Ye, seperti letusan gunung berapi, naik ke ketinggian yang tak terbayangkan. Kerugian yang disebabkan oleh kegagalan rusing dan closing sebelumnya telah dikompensasikan. Pada saat ini, Chen Ye telah mencapai batasnya. Dan sekarang dia menelan begitu banyak pil, tubuh Chen Ye sepertinya meledak. Engah. Ini adalah Chen Ye yang telah mencapai batas. Di bawah ledakan energi ini, konsekuensinya dapat dibayangkan. Di bawah pengaruh energi, tubuh tampak terkoyak dan darah mengalir kembali, dan seteguk darah menyembur keluar. Saya harus mengatakan bahwa Chen Ye saat ini benar-benar gila, jika itu adalah orang biasa, saya takut di bawah pengaruh energi ini, orang mati tidak bisa lagi mati. Tapi dia masih bersikeras pada tubuh tirani. Seolah berjalan di neraka, seolah memanjat dalam api. Sabit Dewa Kematian tergantung di kepala, dan itu akan jatuh dari tebing jika Anda tidak hati-hati. Sambil menggertakkan giginya, Chen Ye mengeluarkan raungan rendah dan menyakitkan. Hancurkan untukku. Akhirnya, ketika energi ini hampir lepas kendali dan membuat Chen Ye mati, Chen Ye meraung liar. Ledakan. Dengan raungan, tanah itu runtuh. Energi dalam tubuh, seperti letusan gunung berapi, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ledakan. Guntur meledak, dan energi agung bergegas menuju penghalang di bawah operasi Chen Ye. Klik. Suara renyah datang, seolah-olah dunia sunyi. Chen Ye bisa merasakan bahwa penghalang yang tidak bisa dihancurkan berpusat pada benturan, dan retakan menyebar ke segala arah. Engah. Seteguk darah menyembur keluar, wajah Chen Ye pucat, dan tubuhnya bergetar hebat. Datang lagi. Dengan paksa menelan darah yang hendak menyembur, Chen Ye meraung dengan suara yang dalam. Pada saat ini, mata Chen Ye sudah merah, putus asa. Harapan telah melihatnya, bagaimana Anda bisa mundur dari ini? Ledakan. Raungan lain datang. Chen Ye menyerang lagi. Wow. Akhirnya, di bawah dampak ini, itu sudah menjadi penghalang yang penuh dengan retakan, rusak. Tepuk lala.
Energi yang hampir mengalir liar di sekujur tubuhnya sepertinya telah menemukan dunia baru. Chen Ye hanya merasa bahwa di dalam tubuhnya, dunia baru tampaknya telah terbuka. Energi mengalir masuk, seperti sungai panjang yang bersatu. Hu. Dan pada saat lapisan penghalang ini pecah, seluruh alun-alun tersapu oleh embusan angin. Dari segala arah, energi spiritual berkumpul menuju Chen Ye. Bersikaplah toleran terhadap keragaman, toleransi adalah kebajikan. Dunia baru ini adalah Dantian dan Lautan Qi. Realem Yuan sejati, telah menjadi. Bab 513. Tepat ketika Chen Ye hendak berdiri, omelan Chen Tianli terdengar, ini belum berakhir. Jangan terlalu senang. Chen Ye terkejut, dan tiba-tiba, suara gemuruh bergema. Seluruh gunung Jiangdao tampaknya terguncang. Bencana petir akan datang. Kuncinya adalah bencana guntur ini, Chen Ye bisa merasakan kegilaan dan teror. Chen Ye tidak berani ceroboh, memadatkan ki sejatinya, dan langsung menaiki momentum lapisan pertama dari alam esensi sejati hingga ekstrim. Ledakan. Badai petir langsung menembus segalanya dan menghantam Chen Ye. Chen Ye hanya bisa menahannya dengan keras. Bencana guntur pertama saja hampir membuatnya menderita, dan pakaian di tubuhnya terkoyak. Ada bau terbakar di kulit. Mengapa perampokan guntur ini begitu menakutkan? Segera setelah itu, ratusan ribu kesengsaraan guntur menghantam, dan tampaknya mereka tidak memberi Chen Ye Sheng kekuatan sama sekali. Chen Ye melihat guntur dan kilat yang begitu menakutkan di langit, dan mengatakan kebohongan di dalam hatinya, tidak lagi ragu-ragu, hantu naga darah di tubuhnya langsung keluar. Mengelilingi tubuhnya, itu bahkan dijaga lebih ketat. Naga darah bertabrakan dengan perampokan guntur di langit, pemandangan ini mengejutkan. Tapi naga darah belum sepenuhnya tumbuh, itu semakin lemah. Pesona Natal, berikan padaku. Chen Ye menjepit jarinya, dan jimat yang tampaknya kosong bergegas langsung ke langit. Kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya telah menembus ke dalam jimat kelahiran. Penyerapan gila. Yah. Jimat kehidupan benar-benar dapat menyerap kesengsaraan guntur. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan bahwa dia sepertinya mengendalikan guntur dan kilat ini. Chen Ye sangat gembira di dalam hatinya, dan membanting ki yang baru dihasilkan dari alam esensi sejati ke dalam jimat kelahiran. Dalam sekejap, jimat sihir kelahiran mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Satu naga, satu jimat, satu orang, gerakan gila yang mengguncang dunia. Chen Tianli sedikit khawatir tentang Chen Ye pada awalnya, tetapi ketika dia melihat gambar di depannya, matanya sedikit terkejut dan ngeri. Anak ini bahkan lebih menarik daripada yang saya kira. Jimat kehidupan ini dapat mengintegrasikan semua hal dan menahan guntur dan kilat. Jika Anda benar-benar pergi ke Kunlun Su, diperkirakan jimat ajaib pria itu akan dibawa ke depan. Dan naga darah, pembantaiannya sangat kuat, tidak takut guntur dan kilat, dan sangat kejam. Jalan membunuh Dao Jun sangat cocok untuk anak ini. Semua ini adalah kesempatan. Saat anak ini tumbuh, naga darah dan jimat akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Diperkirakan pada akhirnya, nasib kita semua akan bergantung pada dua kekuatan misterius anak ini. Setelah itu, Chen Tianli melihat ke arah langit. Di atas langit, guntur dan kilat bergulung, seolah menutupi seluruh Xiangjiang. Matanya menjadi lebih rumit dan ngeri, dan dia bergumam, siapa yang mengira bahwa kesengsaraan guntur ini dimotivasi oleh seorang anak yang memasuki alam Yuan nyata. Saya khawatir bahwa alam pengembara abadi yang kuat tidak dapat melakukannya. Aneh. Pada saat ini, penjaga Jiang Daoshan yang tersisa memandang bencana guntur di atas langit dengan takjub. Saya belum pernah melihat kesengsaraan guntur skala besar seperti itu. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik top di Xiangjiang? Seorang wali Cina berkata. Wan Lao melirik perampokan guntur dan arah jatuhnya, dan berkata dengan ringan, sepertinya si penjahat Chen Ye telah menerobos lagi. Setelah waktu ini, si penjahat akan dapat membunuh kita dengan mudah tanpa kekuatan besar itu. Benar-benar menjengkelkan orang untuk membandingkan orang, anak itu baru berusia 20-an, jadi dia sangat menantang. Kuncinya adalah bagaimana dia berkultivasi. Bahkan jika ada kekuatan besar di belakangnya, tidak mungkin untuk menembus begitu banyak dalam waktu singkat. Selain itu, bencana guntur ini tampaknya bukan bencana guntur di alam Yuan nyata. Ada badai di hati semua orang, dan hanya ada ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, Bao Peimin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan keluar, melirik Lei Jie,
dan berkata dengan ringan, Tuan Ye bukanlah sesuatu yang bisa kita diskusikan secara sewenang-wenang, bakat dan kekuatannya adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat di hidupku. Orang seperti ini, Huaxia bukan panggungnya, Kunlun Su, kesenjangan antara kita dan dia akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Sekarang, semuanya harus dipertimbangkan dari sudut pandang Tuan Ye. Saya mendengar bahwa Tuan Ye mendirikan keluarga Ye di ibu kota Huaxia. Jika ada kesempatan, kami akan membela Tuan Ye. Ketika semua orang mendengar kalimat ini, mereka mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka masih diselimuti bayangan Chen Ye hari itu. Di ibu kota Huaxia, Ren Qiyun dan beberapa tetua sedang berlatih bersila di atap gedung bertingkat tinggi. Ada banyak kabut asap di ibu kota, tetapi energi spiritualnya sangat tipis. Hanya di atap kita dapat menggambar jejak energi spiritual. Bagi mereka, kemanapun mereka pergi, kultivasi mereka tidak bisa berhenti. Adapun menyerap darah baru sekte, mereka telah memerintahkan murid-murid mereka untuk menghubungi keluarga besar dan pasukan di Cina. Keluarga Huaxia itu pasti akan mengurus hal semacam ini. Lagi pula, jika pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun lahir dalam keluarga, itu akan menjadi berkah bagi beberapa generasi. Pada saat ini, Ren Qiyun dan para tetua lainnya tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan membuka mata mereka bersama-sama. Ketika mereka melihat awan guntur di atas langit di selatan, mereka tercengang. Dengan bencana guntur seperti itu, mungkinkah seseorang di Tiongkok telah melangkah ke batas Immortal Ascension? Masih ada orang di Tiongkok yang dapat menembus batas Immortal Ascension. Bagaimana mungkin? Di tempat yang begitu tipis, itu mustahil untuk berkultivasi selama 100 tahun. Ren Qiyun berdiri langsung dan menginjak pagar di lantai atas. Dia menatap kesengsaraan guntur gila di selatan, dan pikirannya tampak terguncang. Kesengsaraan guntur ini menakutkan, setidaknya untuk sesaat, dia memiliki ketakutan di dalam hatinya. Siapa ini? Siapa yang menerobos? Poin kuncinya adalah bahwa kekuatan perampokan guntur ini tampaknya lebih dari alam gerakan ilahi. Hatinya benar-benar terbungkus ketakutan. Elder Zhu, Anda tahu tentang Huaxia, lihatlah di mana tanah bencana guntur. Kita harus menemukan orang ini. Jika kita membawa orang ini kembali ke sekte, Master Sekte pasti akan memuji kita. Aura tipis seperti itu bisa menginspirasi orang ini. Kesengsaraan guntur, saya khawatir memasuki dunia maya Kunlun akan lebih menakutkan. Jenius semacam ini, kita harus berjuang untuk itu dengan segala cara. Mendengar perintah Ren Qiyun, seorang lelaki tua berjubah berdiri, melirik ke arah itu, dan kemudian mengeluarkan peta Tiongkok. Setelah beberapa saat, dia menutup peta China, dan kemudian berkata dengan serius, melaporkan kepada Master Sekte, jika saya menebak dengan benar, tempat badai seharusnya di Guangzhou atau area Xinjiang di China. Mata Ren Qiyun penuh kegilaan, dan dia berkata dengan serius, oke, saya perintahkan Anda untuk terbang sekarang. Anda harus menyelidiki semua informasi tentang orang pembuat terobosan. Jika Anda menemukannya, perjuangkan dengan segala cara. Ingat, bagaimanapun caranya. Apapun yang dia mau, kita bisa memenuhinya secara sepihak. Penatua Zhu mengangguk, ya. Kemudian, ambil satu langkah dan lompat langsung dari gedung tinggi. Gratis tanpa akhir dan mudah dan gila. Setelah Penatua Zhu pergi, Ren Qiyun memiliki senyum percaya diri di mulutnya, sepertinya Tian Dao juga ada di pihakku. Selama dia menemukan keberadaan seperti ini, dia cukup untuk dibandingkan dengan ratusan orang berbakat.